Tuhan mau pakai kita semua menjadi alatnya. Jadi saya percaya saudara, Tuhan minta kita selalu dekat bersama Tuhan. Tidak ada yang lain, Tuhan hanya minta kita mencari wajah Tuhan. Jangan memikirkan diri kita sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Kita akan mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan dari seorang hambanya, Bu Leni Atyam. Dan mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam ini kalau kami semua dalam keadaan sehat dan baik Tuhan, dan kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Firman Tuhan yang tulis sebagai logos akan Tuhan ubah menjadi rema suatu kehidupan. Malam hari ini akan dipersembahkan oleh Bu Leni Atyam Tuhan. Bagaimana firman yang tertulis tadinya mati, tapi bisa menjadi rema dan hidup, menjadi bagian hidup dari Bu Leni. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga pada waktu firman-Mu ditaburkan Tuhan, bermanfaat bagi yang pengkhotbahnya Tuhan, maupun bagi kami semua yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, hanya di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Amin. Malam hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu di situ ditulisnya menjaga hati. Sebenarnya hari ini kita mau belajar bagaimana berjalan dengan Tuhan. Yang poin pertama kita akan buka di dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati ini bukannya tugas Tuhan, tetapi tugas setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi malam hari ini kita mau dengar cerita sharing kebenaran firman Tuhan yang tadi tertulis itu bisa menjadi rema di dalam hati Bu Leni. Saya persilakan Bu Leni untuk mulai. Salam Priska, salam Pak Stephen, terima kasih. Ini kan saya terima kasih juga kenapa saya panggil Poseng itu Koko, karena saya pengen punya Koko. Walaupun dia panggil saya Cici gitu kan ya, saya salam juga buat teman-teman saya, terutama tim pendoa saya dan mentor-mentor saya nih terus yang mendukung saya. Terima kasih. Saya di sini akan bersaksi sedikit ya tentang kehidupan saya. Saya ini dari keluarga yang broken home saudara-saudara. Jadi jangan ngelihat saya itu wah Cileni itu enak, nggak. Sebetulnya saya itu masih SMP kelas 1 saya udah ditinggal sama papi saya ya. Karena bukan papi saya meninggal, papi saya tuh bercerai sama mami saya. Saya itu 8 saudara tahu bagaimana kesulitan waktu itu ya. Karena mami saya tuh sendirian sama cici saya, sama cihu saya itu yang begitu baik. Kita 8 saudara tuh asal hidup-hidup aja tuh saudara ya. Saya juga pendidikan saya juga nggak tinggi, cuman hanya kelas 1 SMA ya. Cuman karena saya bisa hari ini saudara, itu semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan saya juga bisa punya suami yang baik. Sampai sekarang saya sudah berjalan bersama suami saya 48 tahun, sama adik-adik saya juga semua yang begitu mengasihi saya. Saya juga terima kasih, mengucap syukur sama Tuhan yang luar biasa baik gitu kan. Bukan baik buat saya, buat semua orang juga sama Tuhan itu. Di sini saya akan bahas jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan ya Tuhan. Di sini segala kewaspadaan. Di sini akan saya bahas bagaimana saya menjadi seorang pelayan Tuhan di dalam 10 tahun yang lalu. Di sini saya akan saksikan ya saudara, bagaimana saya mengikut Tuhan di dalam 10 tahun yang lalu. Saya ikut menjadi pendoa ya saudara. Lihat saya, kalau Ibu Leni itu rajin, kalau hari Minggu tuh ke gereja benar. Terus kalau hari Kamis taat ibadah MSP dan doa pengerja, saya nggak pernah itu saudara, saya nggak pernah absen gitu kan. Saya taat ya, saya taat, selalu taat. Tapi di situ di berjalannya waktu itu saudara, saya tidak berjalan sama Tuhan saudara. Kenapa saya? Karena saya tidak bisa menjaga hati saya saudara. Saya betul-betul tidak menjadi pelaku firman waktu itu. Saya benar, saya baca Alkitab, saya doa gitu kan. Tapi saya tidak, itu kayaknya firman itu berlalu gitu saudara. Karena kenapa? Saya tidak menjadi pelaku firman. Saya rasakan tuh benar-benar ya Tuhan. Saya bilang sama suami saya, aduh Pi, kalau saya 10 tahun yang lalu dipanggil sama Tuhan tuh kayaknya saya bagaimana, saya belum siap tuh. Saya bilang waktu itu, untung Tuhan baik ya, sampai sekarang saya masih bersama Tuhan ya saudara. Saya ingin saksikan ya,
bagaimana di dalam perjalanan saya melayani Tuhan, saya emang benar saya rajin ke gereja apa, Tuhan. Itu bukan menjadi jaminan, saudara. Karena saya tidak menjadi pelaku loh, pelaku firman betul-betul yang saya rasakan. Saya masih suka marah, saya suka emosi. Itulah saudara berjalan sama Tuhan ya, tidak selalu jalan tol terus kan, ada gelombang-gelombang gitu kan saudara ya. Kayaknya enak juga ya ikut Tuhan ya, kayaknya ada gelombang-gelombang gitu kan, membuat kita jadi bagaimana. Nah ini di situ saudara saya berjalan bersama Tuhan. Kalau saya baru tahu saudara ya, bagaimana aduh Tuhan, saya baru sadar Tuhan, rupanya saya tidak menjadi pelaku firman ya Tuhan ya dulu. Jadi saya kadang-kadang saudara juga dengar kan, kalau di tim pendoa itu juga kadang-kadang jujur saya juga suka ada ribut, bukan dari orang saudara, itu dari diri saya yang nggak baik gitu ya saudara-saudara ya, itu dari saya sendiri gitu loh. Saya juga kenapa? Karena saya tidak menjadi pelaku firman saudara-saudara ya, nggak jadi pelaku firman. Saya padahal jadi pengerja waktu itu ya, saya benar-benar tidak menjadi pelaku firman yang baik gitu loh. Walaupun saudara-saudara lihat saya di luar itu waduh, Bu Leni itu waduh ke gerejanya aktif, tapi saya benar-benar tidak menjadi pelaku firman. Di sini saya saksikan ya saudara-saudara bagaimana itu saya berjalan bersama Tuhan. Tuhan itu mengubah hidup saya ya saudara-saudara, dari sayanya yang tadinya suka emosi, bagaimana supir saya bisa melihat hari ini saudara-saudara ya. Supir saya itu melihat saya itu, Ibu katanya kok sekarang berubah ya, tidak suka marah. Dan pembantu saya juga lihat saya juga begitu ya saudara. Dan di sini saya akan saksikan ya saudara, saya baru sadar firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Nggak apa-apa saudara, itu kita kadang-kadang digesek saudara. Karena di dalam pelayanan saya selama 10 tahun mengikut Tuhan, saya nggak mungkin digesek sama orang Malaysia ya, sama teman-teman saya sendiri ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan ya, Tuhan tetap memegang tangan saya, tetap sampai hari ini pun saya masih bergandengan tangan sama teman-teman saya, masih tetap baik sama mentor, sama guru saya gitu ya, ketua pendoa saya, tetap saya masih, karena itu ada tali kasih Tuhan ya saudara. Kalau nggak ada tali kasih Tuhan mungkin saya nggak bisa ya. Nah itu saya berjalan sama Tuhan. Jadi jangan meniru seperti saya yang alamin ya saudara, karena hari-hari ini bukan semakin baik ya, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan di sini saya akan saksikan bagaimana saya sampai menjadi pendoa ya. Sebetulnya secara manusia saudara pun melihat saya, aduh Bu Leni mana bisa sih jadi ketua majemuk gitu loh. Jangan kata saudara, saya sendiri pun pribadi nggak percaya gitu loh. Saya nggak bisa gitu loh. Dan juga sama itu suami saya juga bilang gitu, bagaimana saya kenapa nggak bisa. Saya terangkan waktu itu Bu Tuti mengundurkan diri saudara-saudara. Waktu itu Bu Tuti mengundurkan diri 2019 ya, yang waktu itu diangkat Bu Neni sama Bu Feliciana yang diangkat menjadi ketua majemuk. Saya senang banget itu. Tiba-tiba Bu Tuti mengundurkan diri, udah saya sedih saudara, seperti anak ayam kehilangan induk tuh waktu itu. Saya nangis, saudara nangis. Gimana nih saya bilang gitu, karena kita udah sama Bu Tuti udah ya kadang-kadang ribut juga, kadang-kadang baik juga, kadang-kadang sayang-sayangan juga ya. Tapi puji Tuhan ya sekarang itu kita banyak perubahan berdua ya, karena kita melihat kasih Tuhan ya. Terus udah Bu Tuti bilang, si Leni jangan ituin saya terus, jangan gelayutin saya terus, karena kalau saya kan mau perbaikin keluarga saya, kalau Cileni gelayutin saya terus bagaimana saya, katanya saya kan harus bereskan keluarga saya, anak saya. Jadi saya ikhlaskan saudara tuh Bu Tuti keluar ya. Udah Bu Tuti keluar, Bu Neni, saya bilang gini, Bu Neni jangan ini Bu Neni ya, kalau Bu Neni jadi ketua pendoa nanti saya dukung deh 100% Bu Neni, saya bilang gitu. Jangan takut, nanti saya jemput, saya antar pulang Bu Neni ya. Saya senang banget gitu Bu Neni. Saya nggak tahu waktu itu saudara-saudara Bu Neni sakit gitu loh, saya benar-benar nggak tahu karena Bu Neni itu orangnya tertutup. Itu Bu Neni itu teman yang baik sama saya, saudara-saudara suka nuntun saya, karena kan saya kalau anak naik tangga tuh suka dituntut, karena saya kan badannya gemuk gitu ya. Sini Len, dan kita juga kalau makan itu satu mangkuk berdua gitu kan. Wah dia sayang sama saya merasakan kasihnya Bu Neni ya terhadap saya ya. Saya juga sama Bu Neni gitu ya. Ya tiba-tiba Tuhan panggil, aduh saya seperti sedih lagi, Tuhan gimana nih Tuhan, rumah doa ya, udah Bu Tuti sekarang Bu Neni, aduh saya bener-bener
bingung saudara-saudara. Aduh Tuhan gimana ya. Tapi saya sempat tanya Pak Asyong, saya bilang itu mentor saya juga, Pak Asyong, penasehat saya juga. Pak Asyong, siapapun yang menjadi ketua pendoa, Pak Asyong, jangan saya lu Pak Asyong, saya nggak mau lu Pak Asyong. Siapapun yang jadi ketua pendoa Pak Asyong, saya dukung deh pada Pak Asyong 100%, saya dukung, saya bilang gitu kan. Terus Pak Asyong bilang, Mas Ecile ini nggak usah tahu lah, dia bilang gitu kan. Nah, kita udah berjanji sama 3 gembala tidak boleh dikasih tahu siapapun yang menjadi ketua majemuk gitu kan. Nah, karena Pak Asyong ngomong begitu, saya rayu dong istrinya, tidak bisa juga. Dia juga sama nggak mau ngasih tahu. Ya udahlah, saya pikir ya udahlah, saya juga nggak ada dalam benak saya tuh saya akan menjadi itu ketua pendoa majemuk, saya tuh nggak ada tuh saudara-saudara, betul nggak ada. Tiba-tiba pas Stephen WA saya, boleh dia panggil saya Cileni, katanya nanti Cileni ya akan menjadi ketua majemuk sama Feliciana, Bu Marta. Wah, saya kaget saudara-saudara. Tapi begitu pahamnya nabi ya, karena saya tahu Pak Stephen itu nabi yang diurapin Tuhan bersama Pak Purba ya. Begitu Pak Stephen bilang itu, saya siap. Saya bilang iya saya siap Pak. Saya langsung tidak bisa, mulut saya kayak rasa terkunci, nggak bisa bilang tadinya saya nggak mau, langsung saya siap Pak gitu lah. Saya siap, saya mau Pak gitu kan. Tiba-tiba tuh begitu saya bilang saya siap, saya mau, saya tuh berdua teman saya bilang, Pak Stephen boleh nggak saya dikasih itu pembina, saya bilang gitu, karena saya jujur aja nggak ngerti, benar-benar saya nggak ngerti, doa aja juga saya juga nggak bisa, tapi Tuhan kirimin loh. Sesudah saya diurapin gitu ya dari Tuhan dan dari nabinya gitu, saya tuh rasanya wah semangat sekali saudara-saudara ya. Benar-benar guru saya itu bilang, kamu mau ikut nggak, katanya jam 5 pagi ada ibadah pagi gitu kan. Saya tuh kayak haus dan lapar saudara. Wah, kalau saya ketemu orang saya bilang ayo kita berdoa gitu ya, karena saya jujur aja nggak bisa berdoa gitu. Itu Tuhan kirimin satu pendeta itu ya, evangelis, dengan juga teman saya juga yang satu pelayanan yang saya anggap ibu rohani saya juga ya, satu tim di pendoa ya. Dia bilang, ini ayo kita jadi saya juga sering berdoa sama Bu Feliciana, Bu Marta, saya dikirimin ya, saya juga bersyukur juga pada hari ini saya dikirimin Pak Nolvin juga. Itu kalau bukan dari Tuhan saya nggak itu saudara. Itu semua saya lihat itu Tuhan bekerja itu luar biasa ya. Saya yang nggak bisa apa-apa, Tuhan, saya tuh gak bisa, gak mampu, tapi Tuhan perlengkapin saudara. Tuhan benar-benar dari situ saudara, saya menjadi terus, oh Tuhan ini ya Tuhan mau ya, saya harus menjadi pelaku firman. Saya benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Saya harus terus mencari wajah Tuhan gitu. Jadi saya rubah saudara, karakter yang saya gak baik gitu ya. Kan saya yang tahu diri saya sendiri kan, banyak yang saya gak baik itu pada diri saya sendiri gitu kan. Saya rubah. Jadi kalau orang yang ngomongin saya mulutnya nyingkem dan saya terus langsung doain dia tuh, Tuhan saya terima kasih, orang ini baik, Tuhan pakai saya buat saya lebih sabar lagi gitu. Saya juga nggak tahu itu karena bukan Tuhan, saya juga mungkin nggak mampu ya saudara, saya percaya itu dari Tuhan ya. Aduh, saya bilang Tuhan terima kasih, saya bilang saya akan taat sama Bapak Gembala saya, walaupun di perjalanan, di tengah perjalanan saya bilang ya, misalnya Bapak Gembala saya ada marah, ada apa, saya akan taat Tuhan, saya bilang saya akan taat dan saya juga akan taat satu kepada Tuhan dan jadi pelaku-pelaku firman, dan saya juga akan menjadi Leni yang baik, ya Leni terutama terhadap suami saya dan orang-orang di sekitar saya, teman saya, gembala saya, terutama gembala saya, baik Pak Purba, baik Pak Stephen gitu ya, karena saya tahu mereka itu mengasihi ya pengerja-pengerjanya jiwa-jiwa, walaupun kadang-kadang saya lihat tuh kita tuh nggak Pak Stephen juga nggak itu sama saya gitu, nggak Cileni itu enggak gitu, tapi saya tahu Pak Stephen tuh mengasihi sama pengerja-pengerjanya, karena kayak kita ada ikatan batin ya gitu saudara ya. Kalau ada ikatan batin tuh kayak kita tahu ya itu saudara-saudara bagaimana gembala saya bilang Tuhan saya akan belajar taat Tuhan di Intermak Tuhan, saya percaya Tuhan akan persiapkan saya bilang ya. Saya mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini juga saya berjalan bersama Tuhan. Ini temanya
makanya saya berjalan sama Tuhan ya. Dan kedua, saya juga akan bagikan di sini kesaksian bagaimana kesaksian Tuhan memberkatin saya. Bagaimana pertama Tuhan merubah saya dari yang tidak baik menjadi baik gitu kan. Itu yang lihat tuh bukan saya, saudara. Karena suami saya juga bilang sama saya sendiri, perkawinan saya udah 48 tahun sama suami saya tidak romantis, saudara. Dan juga nggak pernah muji saya, tapi pada hari itu dia bilang, kamu kan sejak diangkat pendoa kan berubah. Itu yang saya pegang, suami saya, saudara-saudara. Supir saya, pembantu saya, teman saya pun yang ada di sini nih, saya nggak sebutkan namanya itu, wah itu maksudnya yang ini saya ada Ibu M gitu ya, dia selalu dia bilang, Penny katanya kamu tuh dulu tuh beda loh mas sekarang, katanya dulu kamu tuh lebay lah apalah, saya nggak tahu lah banyak ini kayak saya mengucap syukur loh saudara, saya bilang mengucap syukur nih sama Tuhan, saya bilang karena dengan adanya begini saya jadi bisa banyak berubah ya saudara ya. Jadi saya satu-satu dibukain sama Tuhan ya, saya nggak boleh marah Tuhan, saya nggak boleh marah, saya jadi harus orang jadi yang baik ya. Nah di sini akan saya saksikan bagaimana saya juga taat ikut pagi, karena saya tahu pagi-pagi saya tuh sebenarnya masih enak tidur saudara, tapi itu Tuhan kayak bangunin saya harus masuk gitu loh ke doa pagi gitu. Rasanya saya kayak kehilangan saudara kalau nggak datang cari Tuhan ya. Saya bilang Tuhan saya nggak mau kasih sisanya, Tuhan saya sudah bekerja dulu, saya sudah bersekutu sama Tuhan, saya langsung masuk ke GWG ya. Saya langsung Tuhan, itu banyak perubahan pada diri saya gitu ya, yang saya nggak ngerti apa-apa, kayaknya Tuhan buka-bukain satu persatu. Aduh saya mengucap syukur deh sama Tuhan deh, benar-benar ikut Tuhan tuh waduh benar-benar enak banget kalau kita tahu ya kuncinya ya, benar-benar saya yang merasakan saudara. Kalau saya merasakan juga saya percaya saudara-saudara juga pasti juga terimpatasi ya. Saya di sini akan saksikan ya saudara bagaimana saya diberkatin Tuhan, saya selama ini berjalan bersama Tuhan. Saya akan baca di sini Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku itu Tuhan saudara-saudara, dan firman-Nya tidak di dalam kamu, mintalah apa saja yang akan kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan saudara-saudara ya. Saya pegang janji Tuhan. Saya tuh secara manusia bingung juga saudara ya. Saya punya lihat di TV ada namanya Pastor Lydia gitu kan. Wah, saya WA kan saudara ya, itu kita bisa menjadi dekat itu sama Pastor Lydia, padahal kita belum pernah temu muka ya. Saya bilang Tuhan, saya bilang tahun-tahun ini tuh saya nggak rayain Tuhan ya, saya mendingan berbagi kasih gitu, emang udah itu saya gitu ya, niat saya, nasar saya. Tiba-tiba itu Ibu Lydia bisa dikirim saudara ke BSD, dari Bekasi ke BSD untuk merayakan ulang tahun saya. Itu sekalau bukan Tuhan saudara, mungkin saya juga terheran-heran itu atas karya Tuhan ya buat saya ya. Aduh Tuhan tuh luar biasa ya. Di saat kita mau menjadi pelaku firman, kita menjadi taat sama gembala kita, dan kita benar-benar mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kita harus baca Alkitab, harus bersekutu sama Tuhan, dan kita juga harus berbagi kasih saudara-saudara. Bukan itu aja Tuhan, kita juga harus hidup kudus, dan kita juga harus menjauhkan dari mamon apapun jauh. Jangan saudara, jangan deh itu. Jangan, karena Tuhan itu Tuhan yang terus memberkatin kita. Saya merasakan sendiri. Di sini saya akan kesaksian ya. 10 tahun yang lalu saya betul-betul saudara nggak ada tuh yang ngasih saya makanan gitu ya, benar-benar saya bukannya bohong. Ini setelah saya diurapin Tuhan itu mengalir tuh berkat tuh. Ponakan saya, teman-teman saya, aduh nggak ada berhentinya. Saya yang bukan terharunya bukan itu saudara, bukan itu, berkat itu semuanya bonus ya saya saksikan di sini. Itu hamba Tuhan besar saudara-saudara bisa berkati saya. Itu saya bilang, kok kamu berkatin saya bilang ya, karena kan kita sama hamba Tuhan tuh udah baik, jadi temannya saya bisa berani nanya gitu, kenapa kamu berkatin saya? Saya disuruh Tuhan, Ibu katanya berkatin Ibu, saya minta nomor rekening Ibu. Lah saya kaget karena hari-hari ini kan gembala juga kan lagi sulit kan, tidak ada pelayanan ya, tapi karena dari Tuhan saya kasih rekening saya. Saya bilang karena kamu berkati saya ini dari Tuhan Pak, saya terima ya Pak berkatnya. Saya bilang, saya berdoa Tuhan berkati hambamu yang terus memberkati kami, Tuhan berkati dia penuh dengan kelimpahan, haleluya amin gitu. Tiba-tiba teman saya saudara-saudara, ibu rumah tangga lagi, dia bilang, itu dia panggil saya juga ibu katanya, saya pengen berkatin ibu. Lah saya bingung juga di hari ulang tahun saya juga saudara-saudara. Dia bilang, aduh gimana ya, dia juga kan juga ibu rumah tangga dari suami gitu kan.
Tapi tiba-tiba dia transfer, dia karena minta rekening saya terus, ya akhirnya saya kasih, dia transfer, tapi saya nggak tega, saudara, jujur saya nggak tega, gitu. Saya kembalikan lagi sampai 3 kali itu uang, saya balikin lagi, kembali lagi ke saya, balikin lagi, kembali lagi saya. Waduh, saya bilang ini Tuhan, dari Tuhan, Tuhan berkati. Saya bilang teman saya, Tuhan, mungkin Tuhan yang gerakin untuk memberkati saya. Itu saudara-saudara, saya bilang kita di saat berjalan bersama Tuhan, saya percaya saudara-saudara, jangan takut hari-hari ini. Kalau kita lihat kok bagaimana ya, bilang kok keadaan sulit, apa itu Tuhan bilang jangan takut. Dalam corona juga kita harus taat, saudara, sama prokes kesehatan ya, kita harus juga taat sama presiden kita, divaksin, dan kita juga harus jaga. Saya percaya kalau kita terus menjaga, kita berjalan bersama Tuhan, kita terus dilindungin sama Tuhan. Anak mantu cucu kita juga pasti dilindungin. Dan saya merasakan itu damai sukacita itu ada di rumah saya ya. Bukan di rumah saya juga, di teman-teman saya, ke Interpasi juga, ke anak saya juga, semua rasanya saya tuh bagaimana ya, saya juga bersama koko saya ini juga tidak sengaja saudara-saudara dipertemukannya. Saya bilang cuman gara-gara Pia langsung bisa kita telepon, langsung kita bilang ayo kok kita itu bawa firman berdua gitu loh. Saya kesaksian, padahal saya juga orangnya penakut, saudara-saudara. Saya juga kesaksiannya begini, saudara. Dulu kalau saya di gereja tuh saya udah bilang Pak Stephen, Pak, saya kalau disuruh doa jangan, Pak, saya nggak mau, saya takut itu kan. Tapi tiba-tiba kalau di GWG gini, saya akan saksikan saudara-saudara ya, bagaimana kalau orang disuruh doa, ya bukan saya lagi Tuhan, bukan saya lagi. Saya bisa nangis, saudara, nangis terkejar-kejar, saudara. Nangis itu sampai sedih banget, nggak disuruh doa aja gitu. Saya bilang, Tuhan kenapa saya kok nggak bukan yang disuruh doa, padahal hamba Tuhan itu kan peka, saudara. Jadi walaupun kita baik bertiga ya sama hamba Tuhan ini, tetap dia tuh hatinya yang Tuhan tunjuk siapa itu yang disuruh berdoa gitu ya. Jadi saya cerita sama anak saya, dia bilang, Mami mungkin belum dipercaya sama Tuhan, doanya nggak apa-apa, belajar terus. Dia bilang, anak saya yang perempuan ini selalu dia mendorong saya ya. Dia sampai saya nangis, suami saya kaget juga, saya nangis keseduh-seduh. Akhirnya saya ceritakan sama teman saya di pendoa saya juga. Saya bilang, kok saya punya hati nggak baik ya. Saya bilang, kenapa saya nggak disuruh doa, kok saya marah gitu kan. Saya ngambek, saudara, nggak mau masuk lagi deh pagi gitu ya. Nah hamba Tuhan ini juga kan bingung juga, kenapa nih Bu Leni nggak mau masuk gitu. Cuman karena nggak disuruh doa, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita tuh udah ada Roh Kudus gitu loh. Jadi kita aduh pengennya gitu loh. Padahal saya bilang, Tuhan, saya juga doanya nggak pinter-pinter banget Tuhan. Saya bilang gitu kan. Benar, jujur saya bilang. Tapi kok kenapa saya exciting banget gitu pengen ikut Tuhan tuh. Aduh pengen tahu gitu rahasia-rahasia Tuhan, saya cari, saudara. Aduh benar-benar tuh hari-hari saya kayaknya sampai mau orang ngobrol aja tuh kayaknya nggak bisa gitu lah. Kayaknya dekat dengan Tuhan. Saya nggak tahu ya, cinta mula-mula, kata teman saya, dia bilang Ciliani itu cinta mula-mula ya. Itu yang saya rasakan ya, itu saya bilang itu berkat-berkat ya. Kita jadi jangan takut, bagaimana itu berkat mengikuti kita di saat kita taat sama Tuhan, sama gembala kita taat aja, saudara, taat aja, taat. Dan kalau ada yang omongin kita, ngejelekin kita, jangan marah, saudara, jangan marah. Saya itu berubah gitu, saya rubah sendiri gitu kan, yang dari saya, karakter saya yang nggak baik. Saya selalu bilang, Tuhan jaga hati saya, Tuhan jaga hati saya, Tuhan, dan berikan saya kewaspadaan tuh. Karena dari situ timbul di situ kan terpancar kehidupan. Karena saya melihat bukan kehidupan aja, saudara, muka kita juga jadinya seger gitu. Itu kata saya loh, saudara. Tapi kan saya juga nggak tahu ya. Saya kan juga ngelihat, kok dilihat di kaca kok saya tambah sehat, saudara ya. Itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan Tuhan saya nggak bisa, saudara-saudara. Pada saat ini saya benar-benar Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan pakai di umur saya 69 tahun ini, Tuhan masih pakai saya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya akan belajar taat, Tuhan. Saya bilang di tengah saya, Tuhan, sampai akhir hayat saya, Tuhan, saya benar-benar akan berjalan bersama Tuhan. Di sini juga saya akan bagikan ya, di saat lagi pandemi gini, semua orang mungkin takut ya memberi ya, termasuk saya juga takut memberi gitu kan, ada intimidasi ya. Tapi di situ, dan saya juga dari suami, duitnya dari anak, dan keponakan saya bantu saya juga. Itu saya bersyukur, dulu ponakan saya urusin, dia kasih saya, dia kasih. Aduh Tuhan, itu kalau bukan Tuhan mungkin nggak bisa digerakin. Saya di sini akan bersaksi ya, saudara-saudara, bagaimana saya kalau disuruh Tuhan, Tuhan kok saya jadi takut ya memberi ya.
nggak mau Tuhan, saya tetap mau memberi gini. Kalau Tuhan suruh saya pasti kasih Tuhan, karena saya tahu Tuhan, saya tahu firman itu ada di kepala saya ya. 5 roti 2 ikan, kasih 5.000 orang, menjadi sisanya 12 bakul. Wah, saya pegang, Tuhan, saya percaya Tuhan, saya tidak bakal kekurangan Tuhan. Di saat saya memberi Tuhan, saya tidak bakal kekurangan. Saya pegang janji-Mu Tuhan, karena saya percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin, saya bilang gitu. Wah, saya itu terus firman Tuhan itu terngiang-ngiang di kepala saya ya saudara. Makanya saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Engkau berikan di hari tua kami, memberikan kesempatan buat kami terus berjalan bersama Tuhan. Saya bilang ya, Tuhan perlengkapi saya, bagaimana keluarga saya, teman-teman saya, semua terinvitasi ya. Saya juga belajar, Tuhan, ajar kami menjadi baik, jauhkanlah kami daripada yang tidak baik gitu. Saya selalu minta doa sama Tuhan, dan saya juga rindu saudara-saudara, kita juga bersama-sama dari tim pastori yang departemen apa, kita harus bersatu, kita dukung gembala kita, baik Stephen, Pak Purwa, gereja kita. Tuhan bukan mau bonus dari kita, masalah kita dikasih bonus dari orang, itu bonus saudara. Yang Tuhan mau itu jiwa-jiwa saudara, jiwa-jiwa bawa ke Tuhan. Yang orang sudah rapuh kita bawa ke Tuhan, biar Tuhan pulihkan itu. Aduh, itu Tuhan tuh disenangkan saudara-saudara. Di Tuhan bukan kita maksudnya kita Tuhan minta berkat, bukan itu. Tuhan mau kita bawa jiwa, bukan Tuhan ngeberkatin, bukan. Tapi hari-hari ini ya saudara, Tuhan berkata kepada saya, anakku, hari-hari ini semakin jahat. Dia bilang, berjalanlah bersama aku anakku, karena aku tahu nanti datang seperti pencuri di tengah malam, terus mencari aku, anakku, terus bersandar bersama aku. Karena hari-hari ini banyak jiwa-jiwa rohnya yang sudah padam. Engkau bangkitkan kembali anakku. Cari yang letih lesu, engkau bangkitkan kembali. Jangan engkau memikirkan dirimu sendiri. Berbagilah kepada orang-orang yang pada saat ini membutuhkan pertolonganmu, anakku. Tuhan mau pakai kita semua menjadi alatnya. Jadi saya percaya saudara, Tuhan minta kita selalu dekat bersama Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan hanya minta kita mencari wajah Tuhan. Jangan memikirkan diri kita sendiri. Tuhan minta kita cari jiwa-jiwa, kita harus mengasihi, karena hari-hari ini kasih itu sudah hilang saudara-saudara. Kasih itu sudah hilang, sudah tidak ada pada hari-hari ini. Jadi kita sebagai pengerja-pengerja Tuhan, kita harus bergandengan tangan bersama Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan saudara-saudara, biar kita bisa berjalan bersama Tuhan. Kita boleh mencari jiwa-jiwa mau ke hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara-saudara. Bukan Tuhan tidak memberkati kita, bukan saudara-saudara. Tapi kita harus mencari wajah Tuhan. Itu mencari wajah Tuhan saudara-saudara. Karena Tuhan rindu kita terus bersekutu bersama Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan melihat keadaan sudah semakin baik. Dan roh kita sudah mati saudara-saudara. Makanya kita bangkitkan kembali roh kita. Roh yang sudah padam kita bangkitkan kembali. Kita harus bersekutu bersama dengan orang-orang seiman saudara-saudara. Kita harus juga menghormati nabi-nabi yang dikirim Tuhan. Karena nabi-nabi yang dikirim Tuhan di gereja kita itu Tuhan urapi saudara-saudara. Kita harus punya pikiran positif sama gembala kita. Walaupun teman-teman kita ada yang negatif, kita bilang positif. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu yang Kau berikan. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikanlah kami Jeremia Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan sampai lepaskan Tuhan.
Kami tahu Tuhan, hari-hari ini bukan semakin baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami berjalan bersamamu Tuhan, Engkau akan luputkan Tuhan segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh membawakan sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat Tuhan, boleh berbuah-buah Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga akan taat Tuhan kepada gembala kami Tuhan. Demikian juga kepala presiden kami akan taat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga teman-teman kami yang ada di Zoom Prayer ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, terutama Bapak Gembala kami, baik Pak Stephen, Pak Purba Tuhan, ikat mereka berdua dengan tali kasih-Mu Tuhan, biar mereka boleh saling bergandengan tangan Tuhan, membawa dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu selama-lamanya, haleluya, amin.